Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-odok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sholawat, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Farhan Musaki yang berada di Toko Mamat, Jalan Banjaratma, RT 03, RW 07, Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Farhan Musaki yang berada di Brebes, Jawa Tengah, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Jadi beliau kali ini mengirimkan 2 board power supply dan 1 board display, karena menurut informasinya berawal dari kerusakan modul mesin cucinya ini, beliau mencoba membeli power supply yang baru, tapi ternyata setelah beliau coba pun hasilnya sama aja. Dan selanjutnya untuk modul ini dikirim ke saya dua-duanya, untuk power supply-nya, dan selanjutnya untuk board display-nya 1. Seperti ini teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan fisik terlebih dahulu. Untuk modul display-nya seperti ini teman-teman. Nampaknya masih utuh, belum tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Di posisi terbalik pun sama. Selanjutnya untuk power supply-nya seperti ini. Nah, nampaknya di sini beliaunya sudah pernah melakukan usaha perbaikan. Terlihat di sini ada pencoakan seperti ini, tapi mungkin saya nggak tahu, nggak dilanjut atau seperti apa. Dan untuk bagian bawahnya pun masih utuh. Selanjutnya untuk power supply yang satunya ini seperti ini teman-teman. Ini pun masih utuh, belum tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Dan selanjutnya untuk mengetahui jenis kerusakannya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Kita kasih input 220 AC di sini, dan coba saya colokkan. Nah, terlihat untuk indikator standby nyala, dan itu normal ya teman-teman. Dan coba saya tekan tombol powernya. Nah, nampaknya memang benar untuk modul mesin cuci ini rusak. Selanjutnya saya coba dengan power supply yang satunya, apakah sama aja. Coba saya colokkan kembali. Nah, untuk kali ini indikator hidup, dan coba saya tekan tombol powernya. Nah, kalau dengan power supply ini hidup, tapi suaranya pelan banget ya. Tapi untuk display tidak ada tampilan teman-teman. Dan dengan board ini pun nampaknya ada masalah. Saya coba dulu. Untuk kali ini kita lakukan perbaikan dengan modul yang aslinya terlebih dahulu teman-teman. Biasanya untuk modul yang asli ini kualitasnya lebih bagus dari penggantinya, karena ini masih originalnya. Kembali kita kasih input 220 AC, dan coba saya colokkan. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan. Ini memang belum hidup ya teman-teman, belum bisa hidup. Kita pastikan untuk tegangan 12 volt, 15 volt, dan 5 volt itu apakah nyampe ke modul displaynya. Di sini untuk groundnya saya tusukkan di sini. Teman-teman bisa tusukkan di mana aja. Untuk jalur 12 voltnya coba kita lakukan pengukuran. Nah, untuk 12 voltnya nampaknya terukur hadir, terukur normal, terukur 12,59 volt, dan itu stabil. Selanjutnya untuk 15 voltnya. Nah, 15 voltnya pun terukur normal, terukur 15,8 volt, dan itu stabil. Selanjutnya untuk 12 volt ini masuk ke 7805 di sini sebagai inputnya. Nah, sama. Dan untuk outputnya 5 volt.
Nah, untuk outputnya terukur normal 5 volt 5,027 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk 5 volt tersebut masuk ke displaynya melalui soket di sini melalui pin 3. Nah, terlihat hadir terukur 5,029 volt dan itu stabil. Dan untuk kali ini indikator standby-nya mati ya teman-teman. Coba saya tekan tombol powernya kembali. Nah, ini hidup, tapi memang belum bisa memberikan respon. Selanjutnya akan coba saya telusuri untuk sumber permasalahan kali ini tuh dari mana, dan setelah menemukan hasil saya akan kembali share ke teman-teman. Apa mungkin di sini? Karena beliaunya sudah membongkar yang di sini, membersihkan, dan coba saya akan melakukan perbaikan di area ini. Oke teman-teman, setelah melalui proses penelusuran lanjutan saya, ya mohon maaf untuk prosesnya tidak saya record karena durasi ya teman-teman. Jadi di area modul displaynya ini saya sudah lakukan pengecekan untuk tegangannya aman-aman aja. Selanjutnya di area power supply ini pun saya tidak menemukan kejanggalan, dan benar saja setelah saya lakukan pergantian komponen SMD yang di sini teman-teman. Ini memang dari kedua transistor SMD ini ada salah satu yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kali ini saya lakukan pergantian dengan transistor biasa untuk tipenya PNP. Tentunya dalam pemasangannya kita harus perhatikan mana pin basis, kolektor, dan emitor. Selanjutnya setelah pergantian komponen tersebut, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan. Dan terlihat untuk indikator standby-nya nyala dan itu normal. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah, alhamdulillah. Dan untuk kali ini modul mesin cuci sudah normal kembali. Selanjutnya akan saya lakukan pengetesan dengan menggunakan sensor-sensor yang dibutuhkan. Selanjutnya kita assembling untuk sensor-sensornya dan kita lakukan pengetesan kembali. Oke teman-teman, untuk kali ini sensor-sensor sudah saya pasang. Untuk water level saya sudah pasang. Selanjutnya untuk sensor pintu saya bypass, dan untuk beban dinamo di sini saya gunakan sebuah lampu seperti ini. Jika nanti saya hidupkan dan lampu ini nyala, artinya dinamo itu sudah bekerja. Selanjutnya saya colokkan kembali dan bisa teman-teman lihat untuk indikator standby-nya nyala. Saya tekan tombol powernya dan coba saya tekan start. Nah, kali ini proses menimbang. Jika si lampu ini nyala, artinya dinamo sudah bekerja. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk kali ini dinamo sudah bekerja dan itu normal. Selanjutnya akan saya coba proses spin. Nah, kali ini proses spin, dan untuk kali ini proses motor drain membuang air. Tak lama kemudian dinamo akan berputar. Kita tunggu sesaat. Nah, bisa teman-teman lihat untuk dinamo sudah berputar seperti ini. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrol-obrol.